Halo pada-pada. Salam jumpa dengan saya, Adek. Hari ini gue sedang mengunjungi kediaman salah satu teman di Singrupa UNJ. Namanya Catur. Ini orangnya. Apa kabar lu, Tur? Baik, Bang. Lagi sibuk apa sekarang? Aku tiap hari nggak pernah sibuk sih. Paling ngeliatin itu tuh ayam orang, ayam tetangga lah. Siapa tahu ada yang lumayan kan nih. Ayam. Ayam. Catur ini main musik juga, ya? Berkesenian seni rupa juga. Terus lu juga bikin gitar ya? Nah, gue pengen tanya ini satu-satu nih. Sebelum kita tanya yang lain-lain, kita tanya musiknya dulu ya. Lu tuh kenal musik dari kapan? Dari SMP. Kalau ngeband SMP, Kemudian SMP. Bisa main musik? bisa main musik. SD gue pernah ini loh apa? Pernah lomba gitar. Oh ya? Waktu SD terus juara 1. Gara-gara nggak ada lawannya. Kan biasanya awalnya apa tuh namanya? Di mana di sekolah? Di sekolah SD. Oh, sekolah SD. SD kan biasanya lawan sekolah lain gitu kan. Cuman kebetulan sekolah lain nggak ada Nggak ada yang ngirim. Menang WO udah tuh. Pas udah juara ke kecamatan kan tuh, tingkat kecamatan baru gua kalah. Kalah. Terus gua nangis kalah. Kenapa? Sedih lah gua kalah. Oh, berarti lu dari belajar gitar dari belum sekolah kali ya? Belajarnya? Enggak. Enggak, pas SD itu. Heeh. Itu Lagu kelas- apaan yang lu bawain? Lagu kunang-kunang apa ya? Kunang-kunang. Kunang-kunang apa? Itu lagu Lagu anak gitu. lagu anak, lagu ibu sud kali ya. Kayaknya. Terus SD itu SMP main gitar SMP juga, main drum. main drum. Ngeband sama abang gua. Terus sama ada anak abang-abangan tukang parkir daerah Ciplak, Pasar Ciplak, Kalimalang gitu. SMA main band juga. SMA jadi gitaris. Itu bawa-bawain lagu-lagu yang tahun segitu, tahun berapa sih tuh gue? STM. STM 2007 berarti lagu-lagu 2003. 2003. Lagu apa? Lagu bawain lagu Zaman apa? pensi-pensi gitu. Lagu yang lu bawain? The Brandals, The Upstairs, Upstairs. Caron and Roll. Terus abis itu lu masuk seni rupa tuh. Ini lupa. Kenapa? Kalau nggak salah sih gara-gara, kalau nggak salah emang bener sih. Nggak tahu. Gara-gara band yang gue bawain itu kalau nggak salah anak-anak SR kan ya? Siapa? Ya The Upstairs gitu kan. Anak SR, anak Iya, SR ya. Caron betul, and Roll. seni rupa. Nah, terus di kuliah tuh masih ngeband juga. Masih ngeband. Bikin band juga lu. Main sama itu tuh apa? Tribute pertama di kampus dulu, Sujon dulu apa Danggun dulu ya gue ya? Anggun Sama kali. Opang, gue sama Opang. Opang. Opang Gumo. Gue diajak sama dia, padahal gue nggak ikut ospek dulu padahal. Bang Opang. Yang mana dulu nih Bang Opang? Tapi gue diajak, Sujon dulu. gue diajak ke rumah Opang tuh ngebas, main bass. Kata dia gue mirip siapa? Ya? Cliff Burton. Anjir. Gue dulu kan pakai celana jeans, pakai jaket jeans gitu, sebelah tengah begini. Wis Cliff Burton. Terus diawaluin apa sama Bang Opang dulu? Baik dia. Oh, bahaya deh ya? Nah, dibikinin sirup gitu. Di rumahnya Bang Roy. Terus habis acara itu, bandnya lanjut tuh. Lanjut, terus gue diajak lagi sama band tribute Beatles gitu. Kalau yang sama Opang kan metal-metalan. Metal, bukan metal, itu nggak jelas juga sih. Band vokalisnya Rau-Rau kan nggak jelas. Eksperimen band. Metal bukan, apa bukan. Berarti cuma manggung-manggung aja deh tuh dia. Terus diajak angkatan 2003, tribute Beatles gitu. Baru gue bikin band sendiri tuh. 2012. Nama band lu apa? The Doors. The Doors. Bawain lagu-lagu dari Doors apa gimana? Bukan.
Itu niatnya sih ini melesetin. Kalau The Doors kan kalau bule bacanya pasti The Doors. Biar Terus kayak The displesetin Doors. jadi The Doors. Lagu-lagunya Psychedelic gitu. oh psychedelic 70-an. sampai sekarang Enggak. masih ada bandnya. Basisnya di luar negeri sekarang. Wajre. Basisnya si Tomo. Berapa orang Tomo sih? Alik. Sama Acip juga dulu. Lo, Acip, Gua, Acip, Tomo, terus siapa lagi? sama Daniel. Daniel. Itu semuanya tuh anak kampus tuh. Mm-mm. Angkatan sama. Acip 2006, Tomo Daniel 2008, gua 2007. Nih, Catur ini seni rupa UNJ, ya. Mm-mm. Angkatan 2007. Nah, sama band lu itu, lu sempet bikin demo-demo album gitu nggak? Udah ngeluarin EP. Udah ngeluarin 2012 juga kalau nggak Oh ya? salah. Langsung tuh. Oh 2013 sih. Masuk Spotify. Belum Belum ada ya Belum Spotify. masukin. Lu ada Spotify kali 2000. Dulu recording live gitu. Oh, live recording. Nggak ada anjir. duit. Lagunya Live lagu-lagu. recording cuman gue dapet datanya gitu. Mentahannya. Gue edit sendiri pakai laptop tanpa sound card, Oh ya? tanpa ilmu. Sikat aja. Jadinya jelek. Tapi masih disimpan datanya. Yang penting ini yang bikin bagus covernya bikinan Acip tuh. Apa CD? CD. Gue cuma cetak 50, rilisnya di Jogja waktu itu lagi main di Jogja. Gue jualin cebanan gitu. Tapi kalau nggak ada yang nggak punya duit ya gue kasih. Habis tapi. Habis. Iyalah. Terus habis itu lu bikin gitar ya? Bikin gitar Itu itu tahun berapa tuh mulainya? setelah lulus 2016. Pertanyaannya, apa yang membuat lu kepikiran bikin gitar? Gua beli gitar dulu sih sebenarnya gitar. Oh, ke kampus gua dulu. Jadi anak-anak suka ini, gua dulu zaman maba tuh dicengin gitu. Udah nggak ikut ospek. Oh, nggak ikut ospek? Enggak dong. Wah, parah. Bang Opang, nggak ikut ospek nih ya? Udah gua Waduh. udah disikat. Udah disikat sama Pang sih. Terus. 2007 ya, 2007 masuk. Iya, Gue ke kampus bawanya gitar, kan dicengin abang-abangan tuh. Woi, seni rupa kali. Oh, gitar. Woi, gondrong nih. Woi, celananya robek-robek nih. Terus. Oh, ini dia nih. Tapi gue nggak takut sih, gue kan anak ini, Cipinang. Anak Cipinang mah keren. Gak ada yang ditakutin. Tapi ospek kan ada 2 dulu kan. Kalau yang di kampus ikut gue. Yang seluruhnya itu ya? Ah. Ya kan tuh ya? 2 itu yang seluruhnya itu satu universitas sama jurusan kan ya? Iya, itu ya? Ya cuman dulu di kampus saya udah serem kan, kalau segitu mah. Alasan kenapa lu nggak ikut ospek yang jurusan kenapa? Kelar dari situ gue udah ini capek. Oh, ini gini aja kayak udah. Kayaknya hidup gua berat banget tuh. Iya, pas udah kelar tuh gue balik ke rumah aja kayak terang banget gitu lampu. Ya Allah. Gitar yang lu bawa itu gitar apa? Gitar kopong? Gitar resonator waktu itu. Gue beli dapet di Pondok Gede apa di toko musik gitu. Gue bawa tiap hari. Apa mereknya? Apa IVA handmade? Pro gitu. IVA Pro. Cina, made in Cina dulu. Itu lu mainin terus tuh. Gue bawa terus. Terus sampai akhirnya lu kepikiran, gue bikin gitar. Belum. Oh, itu belum? Buat TA gue ngangkat itu musisi apa blues. Si Johnny Winter itu tuh. TA lu lukis? Lukis. Figuratif, abstrak, realis. Apa sih namanya itu? Impress apa? Impresionisme. Impress apa sih namanya? Pokoknya seni rupa modern lah ya. Hah? Gue udah lupa. Impress ya bener. Impresionis. Cuman tetap ini tetap figur Oh. refleksi gitu ceritanya. Jadi selama gue manggung di sama The Anggun itu yang Beatles, tapi gaya gue gaya-gayaan kayak Johnny Winter gitu. Sampai gue sebelum gue bikin gitar tuh gue custom ada tempat custom tuh di Perumpung. Gue bikin gitar Firebird, niru dia, niru Johnny Winter itu. Terus ya pas gue mau ngapain lagi, gue kayak nggak bisa apa-apa nih, gue ngelukis aja lah. Akhirnya ya udahlah Johnny Winter aja lah. Lagian lu ngefans sama Johnny Winter?
Ya kebetulan. Kebetulan. Cuman di ininya doang sih, tampilannya doang. Kalau suruh bawain lagunya nggak ada yang bisa. Bentukannya lu doyan banget deh bentukannya dia. Gitu. Emang biasanya gitu kan orang kalau ngelihat orang mirip dia pasti dia jadi fans gitu kan nih. Nggak tahu. Iya, iya bener kayak Camay ini kayaknya ini dia. Dia suka sama itu kayaknya tuh. Siapa? Apa Mai? Lu Mai? Apanza. Apantat. Udah, jadi winter kelar, lulus, beres, nganggur. Lulus beres, nganggur. Sempet ini tuh gua kayak nggak bisa tidur gitu tiap malam tuh selama setahun tuh. Kenapa men? Kenapa men? Lu Ya, sakit? lulus kuliah, nggak jadi apa-apa kan. Ini yang di belakang kamera juga jadi apa coba? Iya. Itu 2014 sampai 2015 setengah lah. Lu itu kali iri kali teman-teman lu pada ngajar, lu kagak gitu kali ya. Nggak pengen kan gua kalau ngajar. Emang lu nggak pengen ya? Gue ngerasain kan ada PPL tuh ngajar gitu, kayaknya emang bukan gua kayak gini, nggak ini gua. Terus lu dapet ilham tuh setelah berapa tahun nganggur lu dapet ilham bikin gitar gitu. Iya, jadi gua lagi punya duit, gua ngelihat ada gitar kaleng gitu, bikinan Atlanta, mereknya Bohemian Guitars. Bohemian Rhapsody. Harganya 4,5-an waktu itu kalau di web 4.500.000. Cuman gue dapet itu cuman 1, Ini nggak mau cut dulu nih aja nih. Halo, jumpa lagi. Barusan break azan zuhur. Ye, dengerin azan dong tapi nggak salat. tadi sampai mana tadi pertanyaan itu? Sampai Tadi lu gue gitar. beli gitar apa? Custom. Custom gitu. Nggak custom, dia pabrik. Oh. Cuman dari kaleng, seakan-akan itu kaleng oli, kaleng lilin apa? Mereknya Bohemian Guitars Itu dari lokal? Atlanta. Atlanta, Amerika. Iya. Wow. Cuman produksinya di Cina, Hmm. made in China gitu. Terus? Itu kebetulan karena harganya ini aja. Harga aslinya tuh 4,5-an lah apa di webnya gitu. 300 dolar lah. Kebetulan ada yang jual di, gue lihat lokasinya di Tangerang apa. Cuman 1, nggak nyampe 700 apa ya. Ya pokoknya murah lah. Langsung lu Terus bayar. gue ajak COD aja. Jadi gue COD, gue bilangnya rumah gue di Bekasi. Heeh. Biar ketemu di tengah-tengah. Tengah-tengahnya Cipinang. Rumah lu. Iya. Udah tuh dia jalan duluan. Oh, itu second. Dia baru, cuman dia ngambil, katanya dia sih dia ngambil tiga gitar, cuman yang 2 udah laku tinggi, jadi tinggal sisa 1 gitu. Pengepul dia kali ya. Kayak emang Jualan gitu ya. kayak zaman sekarang kan orang order apa-apa, ntar dipindahin ke online shop lokal. Oh, Iya. enak tuh. terus. Itu gitar lu mainin Itu gua ngeritain COD-nya aja lucu itu. Jadi gue suka bohong kalau COD itu. Biar di tengah-tengahnya nggak jauh, jadi gue bilangnya Bekasi, ketemunya di Cipinang. Pas dia udah deket baru gue tanya, udah sampai mana Gan? mau lagi ya. Iya, udah sampai apa namanya? Ketemunya di Tebet apa kalau nggak salah. Udah sampai ini nih Pancoran, baru gue tuh berangkat. Kan deket tuh, set nyampe. Iya, gue kibulin. Gue sering kayak gitu tuh. Gue ini sempet jual beli gitar juga sekitar tahun 2011 sampai sekarang sih. Jual beli gitar, lu Gitar gitar. second gitu. Jadi gue dapat yang lumayan bisa dijual lagi. Yang penting dapat untung lah. Dari selisihnya. Ya itu cara gue ngakalin biar gue punya alat dari dulu gitu. Kalau minta ini ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin dia? Terus gitarnya masih ada, masih lu pakai? Masih nggak gue pakai, buat taruh atas lemari. Jadi nunggu harganya sampai 17 juta baru gue jual. Kolektor ya? Soalnya pabriknya udah tutup, kayak dia cuma produksi sekali gitu. Bangkrut gitu apa sengaja? Kayaknya udah itu selesai, dia nggak bikin lagi. Nah dari situ baru gue ngeliat di gitar kaleng gini doang nih caranya.
Terus lu coba bikin tuh. Gue intip gitu kan, gue coba bikin, gue bikin rangkanya, gue nyari awal banget tuh gue belum bisa bikin gitar sama sekali tuh. Gue nyari lagi online lagi, gue dapet neck bekas, apa stang gitar. Yang ada besinya itu kan? Apa yang kayu doang? Yang ada besinya, model strato gitu. Gue dapet neck, udah gue bikin rangka. Awalnya gue mau kan di luar juga ada yang orang bikin pakai nampan yang banyak stainless tuh. Banyak. Kalau di sini kan adanya yang kayak itu tuh plastik tuh. Gue nanya nyokap gue ada nampan bakso nggak kepake nggak? Nggak ada. Masih di Cipinang tuh. Ya ditunjukin dia dikasihnya malah itu kaleng biskuit gitu, Monde. Udah gue garap. Jadi itu terus baru gue mulai ke kampus lagi. Tadi dulu pas lu ngegarap itu berhasil nggak? Langsung berhasil. Lu pakai? Masih ada sampai sekarang gitu. Masih dipakai. Gue foto gitu, gue jajarin, gue upload di Instagram, yang like cuma 2 orang. Temen lu kurang banyak tuh. Dari situ baru gue mulai ini, jadi ada si Abbas, kan kenal Abbas ya sih? Dari si Abbas tuh. Abbas dari Universitas Negeri mana dia? Purwodadi. Purworejo mana? Klaten tuh. Temennya si Penjol. Lu ketemu dia di mana? Kan tetanggaan gue Cipinang Penjara. Dia Cipinang, Taman Cipinang. Jadi setiap jam 9 malam gue tuh nyamperin dia ke kampus. Terus paginya gue ke Pasar Loak, Jenderal Urip tuh. Nyari apaan lu? Nyari barang bekas. Pokoknya yang bentuknya sekiranya bisa buat gitar, gue beli. Jam 5:30, jam 5 pagi tuh. Balik, di sana makan lontong sayur gitu kan. Balik jam 9 gue tidur. Terbangun jam 3 sore. Ngapain terus malam cabut lagi. Itu selama setahun kalau nggak salah. Ngumpulin? Nggak, setahun. Jadi gue ke kampus tuh bikin. Oh, bikinnya di kampus? Cuman masih punya alatnya ya, alat minjem di kampus. Cuma ada bor, gerinda. Jadi bikin neck nggak sampai si shape gitu, cuman sampai kotak gitu. Terus finishingnya di mana lu? Di kampus semuanya. Terus sempat bikin satu yang kotak, gue suruh raw gambar. Yang di belakang itu? Yang ada gambarin raw itu yang di... Kalau itu gitar ini merek Prince. Cuman gue potong bodinya, terus gue dilukis raw, sempat gue pakai manggung sekali. Cuman karena raw udah maestro banget, gue sayang. Raw, siapa ya tak kenal Bang Raw. Akhirnya gue bingkai. Itu juga gue dimin sampai harganya 3 miliar lah, baru gue lepas ya. Siap. Sekarang sih baru 1,7 miliar Pak. Jadi gue lepas. Nah, dari situ lu mulai produksi massal? Belum. Dari situ gue masih ngeliat ini kan referensi gitu. Akhirnya gue nemu yang ada yang bodinya dari aluminium gitu, dari stainless. Gue custom body di cawang kompor. Tapi lu udah bisa mulai berani bikin tuh? Terus udah mulai tahu caranya lumayan lah. Walaupun cuman pakai gerinda, pakai gergaji manual gitu. Gue custom body, terus gue bikin 2. Lu bikin sekali 2 tuh? Yang satu dibeli sama ada temen gue tuh, Instagram. Ini dosen di UI apa mana gitu. Sastrawan gitu. Berarti itu apa gitar pertama lu yang laku dijual, dibeli orang? Terus yang satu lagi dipakai sama ini Dede Kumala, gitarisnya Ipang Lazuardi bukan? Opang. Ipang itu juga Opang Lazuardi soalnya. Iya, Ipang Lazuardi. Ipang Lazuardi. Jadi dia habis main di DC gitu. DC, jarum ya? Coklat. Jarum coklat. Gue DM dia, gue baru banget bikin akun Instagram, keren sih. Terus lu yang nekat DM dia? Terus bagus dibales tuh. Kebetulan banget dia mau recording. Butuh gitar resonator. Terus cobain ya, lu samperin ke sana. Langsung gue kasih kalau gitu mah. Oh ya? Gue fans berat dia. Ya anjir, itu lu fans sama dia. Wah, legend itu anjir.
Iyalah. Lu endorse dia nih gitar gua nih gitu. Iya pakai aja. Heeh. Ya, nggak usah dibalikin. Terus dibayarin sama dia? Enggak lah. Gue pikir. Terus pas video klip, Heeh. oh yang gua kasih dia pertama tuh yang dilukis raw-raw. Itu pakai mangkok apa makanan kucing gitu, makanan anjing lah. Whiskas kayak gitu ya, apa ya? Dog ball gitu namanya. Oh, yang plastik itu. Yang logam yang stainless, Yang ada. stainless ya. Terus. Recording pakai itu, terus pas mau video klip Ipangnya nggak ini katanya warnanya terlalu warna-warni gitu kan, kalau raw-raw kan nggak masuk. Kan gue masih megang yang aluminium tuh satu, gue tuker lah pakai itu. Ditukar terus. Jadi yang sekarang dipegang dia yang itu dibuat video klip juga. Dia suka. Terus temenan lu sampai sekarang. Oh iya. Nah, Adik-adikannya lah gue. terus lu bisa sampai, kan gue denger lu itu juga kan ya ngerjain apa sih gitarnya Habibie Ainun, ilustrasi Bukan, musik itu, iya soundtrack. Nah, itu gimana ceritanya sampai ke sana? itu sih baru kemarin ya, Oh ya, yang berarti yang 2019. yang ketiga berarti yang terakhir ya? Itu karena ini jejak digital. Wih. Jadi kebetulan kalau band-band rockabilly 50-an emang jarang kan ya. Kalau yang retro-retro biasa kan banyak lah. Terus taunya mereka dari rekam jejak digital lo. Karena dapat audio yang bagus, video bagus, gua waktu launching album di ETA Amerika tuh. Oh lu yang itu masih sama band lu yang di kampus atau? Bukan, itu udah beda lagi. Oh, nah itu tadi kita kepotong tuh, potong aja tuh. Nggak sampai ke situ, skip tuh. Jadi di kampus sama Bang Opang udahan nih, kelar hidup lo gitu, band lo. Masih ada, Masih lagi ada? mau rilis kalau itu. Kemarin pada kesini tuh. Terus lu bikin lagi band sendiri yang sama teman-teman luar. Itu mah udah bubar lah. Terus itu gue masuk ke band yang Habibie Ainun itu, bawa rock and roll itu setelah gue pengen ini setelah gue lulus gue cukur rambut tuh. Gara-gara cukur rambut, rezeki cukur rambut tuh. Enggak, tadinya gue udah mau berhenti ngeband. Kenapa? Udah nggak inilah, ngapain sih ngeband? Nggak tahu kenapa ya. Ngeband ngapain lagi, nggak ada duitnya juga, main juga nggak bener sih. Gara-gara main yang nggak bener sih gue ini kayaknya gue nggak bisa jadi musisi beneran nih. Gue cukur rambut pendek, malah disuruh jadi gitaris. Akhirnya gue belangsak. Berapa lagu di Habibie Ainun? Dia minta 2. Itu gue kalau lagi ada proyek gitu gue cepet banget di satu malam gue bisa bikin 4 lagu gitu. Oh, cerit. Lu ngerjain sama band lu apa sendiri tuh? Bertiga gue. Lu model orang yang jadi dulu, ini gue punya begini, Brad lu kasih band lu. Enggak, itu atau langsung bareng gitu. langsung bareng. Oh, modelnya yang ayo rambut bareng nih. Satu Judulnya malam apaan aja tuh? 2 lagu, 1. Lu lupa lagi gitu. ada di Spotify, lihat aja. Kalau mau lihat Mawar Melayu sama Hey 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 Hey. modelnya Itu Hey 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 itu gitu gue ya? kebawa sama itu masih Beatles kan bawain lagunya Little Richard tuh. Ya Kansas City. Kansas City. Nah di dalam Kansas City itu ada partnya si Little Richard itu. Hey, hey, hey. Kebetulan kan ngambil eranya si film itu kan lagi 50-an gitu. Lu tipikal musisi yang aware sama lirik apa aware sama Musik gua, chord, itu intonasi musiknya? musiknya. Kalau Lirik gua nggak bisa bahasa Inggris. Jadi setiap gua bawain lagu bahasa Inggris ya gua Google Translate dulu. Baru gua bisa ngerasain oh ini lagunya begini nih. Terus sama ngapalin itu. Jadi gue memposisikan diri gue tuh sebagai burung lovebird yang lagi diisi. Kan burung tuh kalau sama yang punyanya suka disetelin MP3 suara apa gitu. Jadi gue ngebiasainnya gue tuh kayak gue lagi kerja ya gue nyetel lagu apa gitu. Gue ulang-ulang terus. Jadi biar cengkoknya masuk. Jadi nggak belajar, jatuhnya gue ngebiasain diri sih. Gitu. Sama kayak gitar pun kan bikin gitar gue ngebiasain dulu sama bentuknya. Nyoba-nyoba. Tapi lu kan musik nih.
Lu ada basic-basic itu nggak sih? Baca partitur kayak gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada. Lu langsung pinjering aja. Heeh. Dan lu tahu ini falas atau enggak? Itu gimana? Tahu. Itu ya. Iya, training. Tapi sering salah sih malah. Enggak, dulu gue pede gitu kan, recording tuh yang paling parah tuh. Pede udah namanya recording kan lagi mumet gitu ya. Taunya sih oke aja nih, Iya, dulu ngecun. oke gitu. Pas lagi recording ngecun. Pas udah jadi, Emang nggak ada operator itu? ya gue ngeyel kan udah ini. Oh, Udah oh nih. gitu. Iya. Udah nih, udah dapet nih. Terus kalau pas udah jadi, ya Pas kalau udah gini. jadi anjing pales. Senar ininya. Tapi Nah, dari situ udah gue udah nggak percaya kuping kalau soal recording, gue pasti pakai tuner. tuner beserta operatornya atau percaya tuner itu? Tuner aja udah. Enggak, kalau lagi baru-baru kan suka gelap mata kan, apa yang namanya, terlalu semangat gitu. Nah, dari kita anggaplah dari pertama kali kejual sampai hari ini, lu udah berapa banyak gitar yang lu produksi? Kalau yang ada serial numbernya Ada 36. Jadi gua pakein di ketrik gitu kan. 0036 itu ada. Coba diambil gitar. Coba tolong operator. Diambilin. Gue pengen lihat gitarnya Bang Catur kayak gimana gitarnya Bang Catur. Ini yang nomor 35, yang 36 masih, ini juga belum jadi banget sih. Masih. Widih. Ini gua nggak bisa langsung jadi ini, jadi masih ketinggian. Gue cobain dulu aja. Terus kayak pick-up-nya, terus tombolnya itu lu custom juga atau beli? Enggak, ini beli jadi. Ini. Gua custom bodinya doang. Ini ada nomor serial nomornya nih. Di mana serial nomornya lu taruh? 0035. Lu ngeluarin versi artisan juga nggak? Edisi siapa, gitarnya siapa? Enggak. Enggak. Kalau mau dia beli aja, kalau artis banyak duit. Gak usah nunggu di endorse lah, artis lah. Enggak, kali aja gitu. Ada siapa gitu. Ya kecuali yang tadi yang Ipang Yang itu, tadi itu. Dede Kumala Siapa itu. namanya tadi? Dede Kumala. Gua kalau yang ini baru gua kasih. Ya mungkin kalau slash rumahnya di Bogor gua kirim ya. Ngomong-ngomong, artis favorit itu siapa sih, Bang? Kalau dulu zamannya GNR yang gua tadi tribute GNR tuh, gua walaupun ngedrum tapi gue sukanya slash. Slash. Iya, dari Siapa awal lagi? slash, Johnny Winter, Muddy Water, Robert Johnson, Albert King, BB King. KB King, Siapa lagi? udah Jimi Hendrix, Jimi Hendrix ya, Jimi Hendrix pasti. Lokalan. Chuck Berry ya. Chuck Berry, buset. Lokalan siapa? Semuanya Opang kayaknya. Bang Opang. Hebat banget. Lokalan nggak usah lah, lokal lah ya. Orang yang lokal niru luar. Iya. Kayak kalau gue udah sebutin tadi kayak udah selesai. Udah selesai. Habis tuh ya. Gue pikir sih itu siapa tuh yang grup band Indonesia yang terkenal di Belanda itu. Tilman kan luar berarti dia. Iya. Iya, luar juga. Cuman orang Indonesia aja nyasar ke sana. Ya paling Kus Plus. Plus. Jadi gue waktu kecil banget belum sekolah, gue dibeliinnya kaset Kus Plus sama bokap gue. Terus kalau udah habis nih, udah hatam gitu, gue minta beliin lagi sampai banyak. Tapi bokap lu main musik nggak sih? Enggak. Enggak. Nyokap juga enggak. Iya. Berarti lu doyan atau bisa gitar karena dari abang-abang lu yang dua itu. Karena abang gue, enggak, gue dulu beli gitar pertama tuh SMP kelas 1 itu. Jadi gue dijanjiin kalau nilainya bagus dapat beasiswa, ntar bapak beliin gitar. Dapat tuh gue, dapat beasiswa cuman 100.000. Beli gitarnya 440.000. Masih ini gue dulu naik angkot ke Blok M. Iya. Itu beli di mana tuh? Gramedia mana ya, Matraman apa mana? Iya. Pandang lah dekat-dekat. Dulu masih Jepang, Iya, toko-toko masih diisi gitar-gitar Jepang gitu, masih
keren-keren ya dapat. Pertanyaan gue nih yang gue penasaran nih, kenapa gitar? Dari Soalnya sekian kalau lagu baskom ini, kenapa gitar? gitar ya paling gampang didapat sih. Paling gampang. Terus nggak berisik, gampang maininnya gitu kan. Tuh, gitu. Nih, gue ada pertanyaan nih. Ini kan yang nonton anak SMA nih. Iya kalau rumah lu pada gede-gede sih lu beli drum aja 4. Kalau rumah gua kecil. Dropot buat apaan? Iya kondisi keuangan juga kan. Ya, kalau yang anaknya siapa kalau ngomong ya beli apa gitu. Beli truk juga bisa. Beli gentong minyak. Coba dong main dong, satu lagu dong. Ntar aja, malu Ntar gua aja. anaknya. Ntar aja lah. Ntar ada sesi Nih, ini. tadi lu kan bilang yang edisi serial number, berarti lu bikin 2 jenis apa cuma Enggak dulu belum, kan dulu masih belum kepikiran, masih bikin-bikin aja. Lu dapet inspirasi dari mana buat taruh serial number? Banyak kayak Fender, Gibson pakai serial number. Itu lah ya. Semua ada Sama biar lebih ntar kalau gua ketemu gitar gua jadi ada signature. ketahuan. Itu lu tanda tangan dong biar kayak lukisan. Iya. Iya. Ada ini di dalam. Oh, di dalam. Berarti kalau rusak dibongkar ada nama lu berarti punya lu. Terus sama ada dokumentasi dari Instagram kan tuh. Jadi gue bisa tahu ini bikinnya kapan. Ntar. Gue juga bikin rekam jejaknya nih. Terus kalau ada orang yang beli upload videonya, gue bisa tahu tuh. Wah, ini Lu kan spesialis gitar apa sih ini namanya? resonator. Akselerator. Resonator. Resonator. Apa ya? Apa yang bedain ini sama gitar akustik biasa? Ini sih kalau nggak salah ya dulu belum ada ini kali belum ada ampli ya, belum ada listrik. Jadi ini gunanya dia nih buat itu. Resonans suara. Jadi biar lebih laut lebih keras. Laut bahasa Indonesianya apa sih? Keras. Iya. Ini kayak ada Suaranya lebih lantang karena ada vibrasi dari si logam ini berarti ya. iya. Gitu jadinya. Ya, itu bedanya gitar kopong. sama Kalau gitar apa? kopong Resonator bukan resonansi. Gitu tuh. Nah, kedepannya lu bakal bikin lagi nggak gitar-gitar seperti ini atau gitar-gitar yang lebih aneh gitu? Udah lewat kayaknya Udah sih. lewat. Nah, lu sekarang lagi ngerjain proyek apa? Ini doang sih paling. Ini doang. Pesanan? Wis, Dari apanya Desember baru kelar sekarang. Males gua anaknya emang males. Berarti dari satu gitar yang lu bikin nih, itu rata-rata selesai berapa bulan? Dari 2 gitar per 3 bulan sih 2 biasanya. gitar per 3 bulan. Dan lu ngerjain sendiri itu. Sendiri aja. Necknya Sendiri semua. Ini kan juga satu. nyerut sendiri lu. Bisa kurvanya juga. Iya ini kan ada Nih, radius yang kayak nih. gini-gini aja nih, apa namanya? Grip ya? Apa sih namanya? Ini jadi gue beli fretboard Fretnya. udah digaris gitu. Oh. Cuman kecil dia cuman kayak buat tanda doang. Nanti Terus lu gue gergaji buat lagi. sendiri, lu masukin Terus lagi. radius nih kan melengkung nih. Mm-mm. Digituin sendiri tuh kayak manual. Nah, kalau ada orang mau custom lu gimana sih? Gue maunya yang kayak gini aja sih. Lu pokoknya spesialis ini aja. Ya kalau mau yang lain ya jangan di gua lah. Daripada ntar Cari aja yang lain banyak ya. iya. Kalau gue gebok. Kalau ada yang mau mesen, cara belinya gimana bang? DM aja di Instagramnya Kreasi Gitar. Apa? CRETSCII. Nah, lu dengar sendiri. CRETSCII. Nah. Nih, kalau ada anak SMA nanya nih pada nonton nih, bang, gue kan nggak bisa main musik nih bang, tapi gue kepengen, lu ada nasihat atau petuah nggak? Iya, kalau namanya main gitar, main segala macem, kan harus punya dulu kan. Punya dulu apa suka dulu? Prefer mana lu? Kalau nggak suka nggak bakalan dibeli sih. Berarti suka dulu. Suka dulu, kalau nggak ini, suka dulu lah. Suka dulu. Kalau punya duit baru beli. Iya. Kalau punya duit, lu minjem punya teman lo. Duit mah gampang zaman sekarang mah. Berarti kedepannya masih kerjain berapa gitar yang lagi kerjain sekarang? 2.
2. Ini belum selesai juga. Ini apa yang belum beres ini? Ini ketinggian. Ini emang sengaja, jadi gue pasang dulu jadiin. Gue baut kan cuma 2 Iya, tuh. betul. Ini juga masih miring. Jadi buat ngelihat dulu aja. Ntar gue buka lagi, pendekin, terus ini geser dikit, baru jadi. Itu kelebihannya gitar apa kalau custom tuh. Iya. Gue bisa. Jadi setelah jadi tuh nggak langsung gue kirim juga. Jadi gue diemin, gue pakai dulu, gue taruh, gue liatin dulu, gue mainin seminggu lah, seminggu 2 minggu. Ya biar pasti bener-bener jadi aja. Kalau misalkan beli terima terus dia apa komplain nih kurang ini gitu. Jarang Ada nggak sih, kayak gitu? jarang. Paling ya itu kayak kelewatan. Waktu itu ada yang beli orang belum gue cek tuh. Oh udah langsung kasih aja gitu. Iya, dianya buru-buru. Dianya Orang lagi mana? orang Bekasi. Dianya emang gawe kan, jadi kayak punya waktunya cuman hari ini gitu. Akhirnya dia datang. Di bawah nggak taunya suaranya ada getar-getar gitu. Ininya lupa gue kencengin passwordnya. Yang tengahnya itu aja ya. Akhirnya ya itu gue kabarin. Terus ada temen gue juga di Bali juga. Udah sampai mana ini gitar? Texas. Wih, karya lokal, kualitas Texas. Tuh yang Texas Amerika kan? Sebelum yang ini gue bikin yang makanya bikin gue lumayan dilihat itu karena gue bikin yang pakai itu tadi yang dogbowl itu kan. Nah ininya nih lu modif sendiri kah atau lu bener-bener? Enggak, ini sih kan tadi apa beli order. Ini namanya apa nih? Oh ini Spider Bridge. Dan ininya kalau misalkan orang pengen custom nggak bisa. Nggak bisa, Pokoknya kayak gini ya. Gue masih nyari sih kayaknya. Oh masih nyari Apa namanya di tempat apa sih bikin beginian nih? tempat panci itu tuh panci. Kayak pakai CNC gitu bisa ya? Hah? Asrul punya kan nih alatnya? Nggak bisa. Oh bikin dari plat megan gitu. Terus di CNC gitu. Nah kalau gitu bisa, bener bang, kalau gitu bisa. Jadi bisa custom mau gambar HP, gambar. Gue takut mahal ya kalau gitu. Ya pasti bang. Kan nggak ada yang beli. Iya. Kalau udah terkenal, udah sampai Texas, Bray. Pasti ada yang beli lah. Texas orang biasa juga. Range harganya? 2,9 yang dogbowl tuh. Dogbowl itu yang kayak gimana tuh? Yang itu tadi mangkok itu. Oh yang mongkok. Dia kayak gini, cuma ininya yang mangkok tadi. Berarti ada cegongan gitu nih ya? Kalau yang ini 3,9. 3,9 tuh yang nggak pakai, ya itu mah gampang lah. Pokoknya segitu dulu lah. Nah sekarang ada nggak sih keinginan lu yang belum kecapai? Jadi musisi udah, jadi pembuat apa sih istilahnya kalau gitar maker itu apa sih, artis ya? Luthier. Luthier, jadi luthier. Masih ada nggak yang Pengen kawin sih. Nih, luthier nih, luthier. Mau kawin, lu mau diajak kawin, kan? Kambing kayak. Kayak kambing. Tapi masih udah kawin aja tuh yang belum tercapai itu. Serta. Enggak lah, gue mau ini kan masih yang apa namanya, bikinnya gue nggak pakai cetakan, masih tebak-tebakan. Jadi setiap bikin gitar baru gue harus mikir lagi untuk ininya posisinya di mana. Lu belum punya molding buat bentuk-bentuknya gitu. Bikin cetakan lah, cetakan yang router gitu kan bisa tuh. Ini buat bikin alat ini, alat yang diperlukan lu pakai apa aja? Bandsaw, scroll saw, bor, amplas belt, amplas getar, amplas poles, kompresor, ya alat-alat gitulah pertukangan Craftsmanship pada umumnya. Cuman tinggal gimana yang mau bikin aja. Susahnya di gitar itu kan nggak susah juga sih, kan sekarang ini udah ada CNC. Iya. Dia cuman dari sini ke sini berapa, sama tengahnya berapa, itu udah ada ukurannya. Jarak dari antar fret juga udah ada. Udah ada. Ini cuma itunya doang. Paling dari bentuk kali ya, custom bentuknya ya. Iya, kalau gue lebih suka, gue makanya buat gitar tuh karena ini sih. Gue suka ininya, apa? Komposisi ini nih.
ketebalannya. Itu kalau dari depan kan gimana ya gitu. Untuk kayunya, Ini kayunya gue dapet di sini gue nih, kayu mindi. namanya kayu mindi. Pohonnya ada tuh di situ tuh. Di sini. Kayu emang kayu banyak di daerah sini. Oh, kayu daerah Parung. Gue dapet di situ, dapet 2 gelondong. Lu serut sendiri, lu tungguin. Enggak, gue udah kan dia kayak tempat pemotongan gitu. Gue tinggal pesen potongan Berapa segini. mili gitu? Pakai berapa mili biasanya? 1 senti. 1 senti? Bisa tebal juga ya? Terus ini udah Yang ininya yang belokannya itu ini 4,5. pantatnya kayaknya udah tebal tuh. Ini 1 juga. Ini nggak nyampe 1 sih. Soalnya udah diamplas kan. Ini 1, 5, 1. Oke. Bentar ya. Keren juga ya. Ada yang lu cek nggak? Apa semuanya lu suka tekstur kayunya? Tergantung yang order Orderan? kalau itu. Yang sampai Texas itu gimana ceritanya lu bisa nyasar di Texas gitu gitar? Nggak ngerti gue tuh. Dia bilangnya sih buat dia pernah tinggal di Orang Indonesia. bukan orang Texas. Bokapnya pernah dinas di Kalimantan. 2000 tahun 2000 apa berapa gitu. Sampai 2003 pokoknya 3 tahunan lah. Terus bokapnya pensiun. Dia mau ini ngadiahin bokapnya. Cuman Belinya kayak pas lagi di sini. enggak. Hah? Dia order dari Texas langsung? Ya kan dia di sini tahun 2000. Gua pikir lagi jalan-jalan ke sini gitu. Dia order buat bokapnya kayak Nemunya di Instagram. anak band gitu anaknya. Dia kayak cuman mau ngingetin bapaknya pernah di Indonesia nih ada gitar made in Indonesia gitu. Apa namanya? Rumahnya bokapnya misalkan di sini. Rumahnya dia di Bogor lah, sama-sama Texas cuman gue ngirimnya langsung ke bokap. Udah dapat apa namanya review dari yang di Texas? Baru foto, gue minta videonya belum katanya. Ini Ntar lagi di. kurangnya di mana gitu? Oh kalau itu enggak, kayak cuman buat ditaruh aja kayak. Oh buat pajangan. Lumayan tuh. Nah kalau urusan musik-musikan nih, tadi kan lu cita-citanya pengen kawin tuh. Kalau belum nikah lu ada kepikiran bikin album lagi nggak tuh? Ada lah. Ada lah. Iya. Udah siap. Tapi kayaknya sih pandemi kayak udah nggak ada band-bandan kayak. Iya band-band online lah. Males ya. Lu bikin lagu-lagu gitu nggak sih? Masih bikin lagu gitu sih? Ngumpulin gitu 1, 2, 3 gitu. Nggak ada ini. Apa namanya? Walaupun gua setiap hari kerjanya di rumah, sebelum pandemi pun gua nggak pernah kemana-mana kan. Gue sebelum di sini gue garap di itu apa? Di Senen, di Bang Patek tuh gue dikenalin sama Bang Opang. Penyelingannya Bang Opang tuh. Jadi sebelum gue punya alat sendiri, gue numpang di tempat orang dulu. Dikasih. Apa Ya lu nyewa? jadi awalnya yang di kampus itu numpang di kampus, alat seadanya. Terus abis itu gue ke Keramat Jati, tukang gitar numpang apa? Numpang custom gitar. Numpang custom. Baru gue bikin sendiri di Senen, ngekos di tempatnya si Nanang. Rantang tahu gua. Nanang setahun tuh. Gue balik ke sini Desember 2019. Gue mulai cicil tuh alat-alat baru tuh. Gue langsung gue borong, gue jual mobil bokap waktu itu. Pindah rumah, jual mobil, borong alat craftsmanship buat gitar nih. Artis nih orang. Iya mobil buat apaan lu kalau nggak punya keahlian bawa mobil gitu. Sampah doang. Iya lah jual lah buat beli alat biar ada gunanya gitu jadi manusia. Ya kan Bang Opang? Nih, lu kasih pesan deh buat anak-anak SMA. Penontonnya anak SMA kan? Iya. Jadi kalau anak SMA punya mobil bokapnya jual aja. Bukan mobil aduh. Beli gergaji. Hobi lu terserah ya. Yang penting mobil dijual aja. Enggak lah kalau itu mah urusan masing-masing lah. Iya. Tapi kalau yang pengen dan lu kalau misalkan ada orang datang gitu, Bang Catur, gue pengen belajar dong gimana cara bikin gitar, lu siap? Siap. Kemarin ada Semuanya ada? ada sepupunya Bang Patek tadi tuh yang tempat gua numpang itu. Kesini dia TA, dia anak Unindra.
Apa Kria? Anak Kria? Anak DKV, enggak dia DKV. dokumenternya doang. Oh, dokumenter. Ya apapun kan kayak gitu bisa, mau yang belajar Iya, gitar dari bisa. Coronavir, dari Coronavir, dari... Magang-magang udah dibuka sekarang. Wis. Tuh. Daripada jauh-jauh kemana sih tukang gitar di mana sekarang gua nggak tahu. Ingin ke sini. Bonusnya itu tuh view ayam. Suara ayam. Kandang ayam. Aduh. Apalagi nih? Kau tahu nih banyak banget nih. Emping kok ada emping nih. Di samping Oh, dong, di di samping dia ada apa tuh? Ada ayam sih di sampingnya. Keren Bikin album lagi berusaha. nggak ke ini gua Nggak nggak. kepikiran. Nggak. Pokoknya fokusnya dia bikin gitarnya aja. Iya. Iya. Kalau melukis lagi bang? Wah ngelukis boleh juga tuh. Melukis boleh juga. Kan pandemi kan banyak waktu luang kan tuh. Iya. Pengen sih gua. Eh, Yang ngelukis tuh yang ini sih yang gua lagi balik ini nih gua lagi miara Vespa lagi. Cara pistol lagi. Ternyata balik ke era-era kuliah tuh. Berarti lu old soul ya? Iya. Old soul. Waktu kemarin belum punya, kayaknya kosong gitu, gua nggak ada yang gue liatin lagi selain gitar gitu. Makanya kawin biar lihatin selain Vespa. Iya, mah itu salah satunya sih. Iya. Al-Fatihah. Doain lah. Yang namanya doain lah. Bang. Sama ya udah punya anak 3 tuh. Ngomong-ngomong nama lengkap lu siapa sih Tur? Catur Bondowoso. Pincandi. Catur Serius, Catur Hadi Dharma. Hadi Dharma. Wih, namanya aja Hadi Dharma. Iya. Wih, cakep. Cakep. SPD. SPD. Dan Sinimpa. Topan Darmawan SPD. Aduh. Camai SPD. Udah kita ngobrolin apa lagi nih? Udah semua cara bikinnya udah. Belum banyak yang kelewat sih tadi sebenarnya sih. Apa yang kelewat? Lu kasih tau gue yang kelewat. Kenapa lu suka musik apa sih namanya sebelum ini? Rockabilly ya? Rock. Pengaruh musik rockabilly lu dari mana? Kenapa? Kalau lu- rockabilly sama gitar sih nggak ada. Kalau yang ada sih itu blues tadi tuh. Blues. Oh, berarti lu lebih ke arah awalnya basicnya di blues. Blues. Nggak pro sih, cuman suka aja. Suka. Heeh. Terus baru Itu apa? Musisi blues awal-awal tuh zaman dulu pakai gitarnya tuh yang gitar-gitar dari sebelum yang tadi tuh. Jadi yang kaleng itu awalnya emang si pabrik tadi aja itu dia niru gitar blues era awal yang zamannya yang orang-orang Afrika nggak punya uang buat beli. Montgomery siapa tuh? Namanya tuh lupa gua. Ada tuh. Iya, dia nggak punya uang buat beli gitar, akhirnya dia bikin sendiri. Mungkin lu terinspirasi Nah, dari kan situ. pasti pernah lihat orang yang hitam Yes. megang Iya. gitar kaleng tuh. Siapa namanya? Weza apa siapa tuh? Gua nggak hafal. Blues nggak hafal. Udah meninggal dia tuh. Dia nggak blues sih, cuman gitar kalengnya Kita itu. kayak ha. gitu, custom made, bikin sendiri, mandiri ya. Kita mandiri. Dari kalau di sana kebanyakan pakai kotak cerutu gitu. Yang kaleng-kalengnya. Dan Kalau di itu- sini kan yang lokal Indonesia banget tuh kaleng biskuit itu kan familiar. Tapi kalau brand-brand yang ternama made in lokal itu ada ya yang bikin gitar kayak yang lu bikin ini? Nggak ada. Nggak ada. Tuh. Adanya di ini di Bandung, cuman dia udah yang ini banget, udah high banget itu. Harganya udah Buat mahal. di Eropa gitu. Wow. Indonesia juga bisa sih. Bisa. Cuman dia full udah apa namanya? Full logam gitu sampai neck-necknya Yang logam. ada grafir CNC, ha. Ngeri itu. dan mahal pastinya. Mahal banget. Kalau yang harga-harga bisa nabung, kesini aja lo. kualitas tidak diragukan kan. Terus sampai Texas kan. Hei. Apa lagi nih? Gue nanya dulu. Kalau lagi pertanyaannya, makan banyak tuh. Gue bawain keripik lo. Mana sama nih. Nah, yang bisa lu sharing buat orang-orang sebagai seniman, sebagai musisi, sebagai tukang gitar, yang bisa lu transfer ke anak SMA. Pengalaman lu, Ngapain ya? jangan menyerah. Ya, minum paling- susu tiap pagi. Iya gitu-gitu aja. Jangan Semangat. lupa makan keripik. Semangat.
aja sih, kayak lu suka apa. Lu pernah bete gitu nggak sih? Ya, sikat Anjing, aja. gua bikin gitar nggak jadi-jadi ya. Enggak, kalau bikin justru semangat terus, jadi kayak hari ini cuman jadi apanya, Oh, pengen buru-buru bangun tidur buat balik ke situ. Duh, sama satu lagi, jangan lupa hargai setiap keringat yang lu cucurkan ketika lu berkarya. Mungkin itu kali ya. Ada lagi? Jangan lupa, kalau mau pesan, lihat mana Instagram lu? Premium keripik. Anjir, gitar. Ini juga gak apa-apa sih lu promoin. Enak nggak? Enak lah, jam 12 soalnya. Lapar ya? Nggak enak nih, Enak. koleksi gitar. Gitu aja kali ya. Ada lagi? Tadi lu gua suruh itu suruh minum susu aja lu. Dipanggil tuh. Apa tuh? Oh iya. Weh, karena gua masih pembawa acara part time, jadi gua nggak hafal nih kayak gini nih Bang Catur nih. Ini kalau nggak salah buatan teman kita sendiri ya. Siapa? Bang Digel. Digel. Iya, collab sama Bikinan Digel keren juga. Digel collab sama Remedial bikin kaos kayak gini nih bentukannya nih. Ya, GHH. Terus kalau ada yang kepengen, nyari gimana Pak Waki? Bang Digel. Kalau lu pengen punya kaos ini, Garuk berarti Palermo. lu sudah diwawancara. Ini nggak dijual, Bray. Udah gitu aja, Wacil. Emang Oke. udah berapa jam sih? Udah panjang nih. Udah tinggal perut gua aja udah lapar, bro. Udah gitu aja karena gua udah lapar. Terima kasih udah saksiin acara Kamus Musik Kecil bersama Bang Catur. Gua ada pesan-pesan terakhir nggak? Pesan. Ada pesan nggak? Iya, pesennya kalau emang ngobrol sama gue emang nggak terlalu banyak isinya sih. Tapi ya pesan gue itu kalau lu suka sama sesuatu ya sikat aja dulu. Apa-apa emang nggak bakalan instan lu dapetin. Ya kalau nggak disukain, nggak ditekunin dulu Tapi gimana sampai nggak sekarang bisa. udah merasa oke, ini udah high level top gua. Apa masih Belum, gue rencana gue ya mau produksi Masal. itu masal. Ya gue buat cetakan. Jadi orang yang nggak cuman gue doang yang bisa masuk situ gue bikin. Jadi nanti tinggal orang lain datang. Ini alat ini buat ini. Jadi dia bisa langsung kerja tanpa ada gua, langsung jadi gitu. Berarti lu udah punya tim dan punya Ah. tempat yang proper, itu cita-cita lu ke depan. Iya. Dan gitar lu bisa dinikmati sama Setan-setan. terserah lu. Iya. Oke, Bray, gitu aja. Catur Hadi Dharma, seorang musisi, seniman, dan juga sekaligus pengrajin gitar. Atau dia suka menyebut dirinya sebagai tukang gitar. Catur berasal dari seni rupa dan proses kebersenimannya, ia menggabungkan antara seni rupa dan musik blues. Nah, dari situ kemudian, dalam proses kekaryaannya, proses artistiknya, ia membuat gitar resonator, yang mana itu khas dari sejarah musik blues itu sendiri, terutama sekali dari akar sejarah musik blues di Delta Mississippi. Catur dalam hal ini sangat terpengaruh dari tradisi musik itu, ya, Delta Mississippi tadi, yang mempengaruhi dari perjalanan artistiknya maupun kekaryaannya, sampai dia tadi membuat gitar resonator. Nah, gitar resonator ini juga yang kita kenal sekarang yang udah mungkin keren sekali dan lain sebagainya juga memiliki akar sejarah di mana ketika itu ada keterbatasan atau ketiadaan instrumen yang memadai, akhirnya orang-orang atau musisi seniman di sana mencoba untuk mengakalinya dengan membuat suatu jenis gitar yang mungkin bisa ditangkap atau bisa didengar oleh jangkauan orang luas tanpa harus ada dukungan dari amplifier yang memadai. Nah, dari situ mungkin sejarah dari gitar resonator yang punya hubungannya dengan akar tradisi Delta Blues itu sendiri. Nah, saya kira Catur di sini bukan mendalami ya, mungkin lebih tepatnya
prosesnya itu ya dia coba menginternalisasikannya dan menjadi jiwanya sendiri untuk bagaimana akar tradisi musik blues itu sangat mempengaruhi proses kebersenimannya dan proses kekaryaannya itu sendiri. Terima kasih. I went to the crossroad, feel down on my knee. I went to the crossroad, feel down on my knee. As the love above the blue sea, oh, see the boy, if you please. I'll stand in the crossroad, try to fake a right. Stand in the crossroad, try to fake a right. Nobody seems to know me.